STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang dimanapun antum berada, kembali Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mendengarkan ayat demi ayat, hadis demi hadis, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kebodohan dari kita semuanya. Pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di malam yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu sifat seorang mukmin, yaitu sifat qanaah. Sifat qanaah adalah sifat yang sangat terpuji. Qanaah itu adalah merasa cukup dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita akan membaca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam perkara dunia. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian dalam perkara dunia. Karena hal itu lebih patut, dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah dalam perkara dunia. Adapun masalah akhirat, kita harus saling berlomba agar kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau jujur jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia pelaku kezaliman dan kekufuran. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, patutnya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Menakjubkan perkara seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Inilah sifat seorang mukmin, sifat seorang muslim. Tatkala dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia mendapatkan musibah dari Allah, dia bersabar. Maka itu juga kebaikan untuknya. Sabar, kata para ulama, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama sekali, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah itu kita butuh kesabaran. Sebelum kita melakukan ibadah, kita butuh dengan kesabaran. Dan kemudian tatkala kita melakukan, setelah kita melakukan amalan tersebut, kita juga butuh kepada kesabaran agar kita tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita. Kemudian kita bersabar di atas dosa, meninggalkan dosa. Itu juga butuh kesabaran. Karena jiwa ini lebih condong kepada hal-hal yang haram. Kemudian kita bersabar di atas takdir yang Allah tetapkan kepada kita semuanya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia
Mereka berlomba-lomba dalam perkara dunia mereka. Adapun masalah akhirat mereka tidak mau berlomba-lomba. Nah, cukuplah hadis yang mulia ini untuk kita semuanya. Untuk kita, kalau masalah perkara akhirat kita melihat ke atas. Adapun masalah dunia kita melihat ke bawah. Masih banyak orang-orang yang tidak makan pada hari ini. Dia hanya mungkin makan hanya sehari sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan untuk kita. Seseorang yang memiliki mobil, dia harus melihat orang yang memiliki motor agar dia bisa bersyukur. Seseorang yang memiliki motor, dia melihat kepada orang yang memiliki sepeda. Seseorang yang memiliki sepeda, dia harus melihat orang yang jalan kaki. Dan seorang yang berjalan kaki, dia harus melihat orang yang memiliki cacat. Dia tidak bisa berjalan. Nah, beginilah seharusnya. Jangan kita tatkala perkara dunia kita melihat ke atas. Ah, saya kok gini-gini aja hidupnya. Ya, si fulan udah ganti mobil, masa saya enggak? Maka cukuplah. Salah satu nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafishu fil akhirah. Apabila kamu melihat saudaramu menyaingimu dari perkara dunia, maka kalahkanlah dia dalam perkara akhirat. Jangan sampai kita kalah dunia dan akhirat. Jangan sampai. Jangan sampai dunia kita kalah, akhirat juga kita kalah. Maka ini sangat miris, sangat menyedihkan. Dahulu para sahabat mengeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kaya itu bersedekah, mereka mampu bersedekah. Maka orang-orang yang diberikan kelapangan harta dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus bersyukur dan dia tidak lalai dengan dunianya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga bersabda, kita tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama sekali adalah orang yang memiliki Al-Quran, hafalan Al-Quran. Maka kita harus pengen seperti orang tersebut. Kita harus termotivasi agar menjadi seperti orang tersebut. Kemudian orang yang memiliki harta. Dan dengan hartanya dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pengen menjadi seperti orang kaya tersebut. Tetapi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang diuji dengan kekayaan itu dia tidak siap. Banyak orang-orang yang diuji dengan kekayaan, dia malah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf menyebutkan, kullu ni'amin la tukarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah malapetaka bagimu. Maka lihat kepada diri kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada kita, apa kita makin taat atau kita makin membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang diberikan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia makin taat, maka itu kenikmatan. Tetapi tatkala apabila seseorang dilapangkan masalah dunianya, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah malapetaka. Ini adalah musibah. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah takut para sahabatnya itu tertimpa dengan kefakiran, kemiskinan. Yang Nabi takutkan adalah mereka dibukakan pintu dunia. Itu yang Nabi takutkan kepada para sahabatnya. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang diuji dengan kekayaan, dia tidak sanggup. Dia lupa untuk sholat berjamaah. Dia lupa untuk mengeluarkan zakat. Dia lupa untuk berkurban. Karena apa? Dia takut hartanya itu berkurang.
Maka seorang mukmin, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus tujuannya itu akhirat. Tujuannya itu akhirat. Dia mencari dunia untuk akhirat. Dia mencari dunia untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berhaji, berumrah, bersedekah, mengeluarkan zakat. Agar Allah mudahkan urusannya. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu syamlahu wa ja'ala al-faqra baina ainihi." Barang siapa yang tujuannya dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina ainihi. Dan Allah jadikan kemiskinan di dua pelupuk matanya. Ini kalau tujuannya seseorang itu dunia, maka nggak bakalan cukup. Dia nggak bakalan cukup. Pengen terus. Seakan-akan dia masih belum cukup. Pengen lagi, pengen lagi. Pengen terus dia. Semangat dia. Nggak bakalan cukup. Tetapi kata Nabi SAW, barang siapa yang tujuannya akhirat, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Dan kekayaan itu di dua pelupuk matanya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dia hina. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rubah mindset kita. Rubah pemikiran kita. Kita cari nafkah agar saya bisa menafkahi orang tua saya. Agar saya bisa membantu orang tua saya. Agar saya bisa menafkahi keluarga saya. Jangan hanya ingin memperkaya diri. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakin ghinahun nafs." Kekayaan itu bukan banyaknya harta. Tetapi kekayaan, hakikat kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati. Itu kekayaan. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu'in, anta wa malikud dunya sawa." Andai kata kamu memiliki sifat yang qanaah, kamu dengan rajanya dunia itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Karena dia memiliki sifat qanaah. Memiliki sifat cukup. Ya. Inilah kriteria seorang mukmin, seorang muslim. Dia memiliki sifat cukup. Dan fitrahnya manusia, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nggak pernah merasa cukup dalam perkara dunia. Nggak pernah merasa cukup. Begini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab, ahabba ayakuna lahu wadiyani la yamla'afahu illa turab." Andai kata cucu Adam itu memiliki satu lembah emas, dia tidak merasa cukup. Dia akan mencari lembah yang kedua. La yamla'afahu illa turab. Tidak ada yang bisa memuaskan mulutnya, memuaskan hawa nafsunya kecuali tanah. Itu dia baru merasa cukup. Tatkala dia mati, tatkala dia wafat, itu baru dia merasa cukup. Kalau selama dia masih hidup, tujuannya pasti dunia, dunia, dan dunia. Dan teman itu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat berpengaruh untuk kita. Kalau kita temannya orang-orang yang cinta dunia, setiap kita duduk sama dia, pembahasannya hanya cuan, hanya sekedar itu. Tetapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang cinta kepada akhirat, cinta kepada kebaikan, dia akan mengingatkan kita. Akan mengingatkan kita. Kita malu sama orang tersebut. Oh, dia rajin hadir ke kajian. Dia orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada dia bahas-bahas tentang perkara dunia. Karena dia tahu dunia ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lebih berharga dari satu sayap nyamuk. Tapi kalau teman kita hanya sekedar bahas cuan aja, bahas duit terus,
Kita tuh bakalan minder, dan bakalan pengen seperti dia atau menyaingi dia. Bakalan minder. Aduh, berarti aku nggak punya apa-apa sekarang. Nah, benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh untuk melihat ke bawah dalam perkara dunia. Jangan dalam perkara dunia kita pengen berlomba-lomba. Kalau untuk perkara akhirat ya udah ente aja duluan, ana belakangan. Padahal dalam kaidah fikih dibahas al-itharu fil ibadah mamnu'. Mengutamakan orang lain dalam perkara ibadah itu tidak boleh. Itu dilarang. Seseorang menyuruh orang lain di soft pertama, ya udah kamu aja ya soft pertama, saya ke soft kedua saja. Ada nggak orang kayak demikian? Ada, kita melihat. Bapak aja di soft pertama, saya di belakang aja. Orang ngira apa nih? Orang ini orang baik nih, ngasih soft pertama. Ini bukan orang baik. Ini orang yang nggak paham tentang agama. Tetapi kalau coba uang 10 juta, jangan bilang 10 juta lah, itu kebanyakan. 100.000 itu. Ada nggak orang bilang, nggak apa-apa, untuk kamu aja duluan, untuk kamu aja, saya nggak terlalu butuh. Jarang orang demikian, ya maaf muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang banget. Kalau ada 100 dari 100 orang, itu paling cuma ada 1 atau 2 orang kayak model demikian. Padahal al-itharu fi amri dunya mustahab. Mengutamakan orang lain dalam perkara dunia itu dianjurkan. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairus sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik safnya lelaki itu yang pertama. Dia malah menyodorkan kepada saudaranya. Nah inilah. Tapi kalau perkara dunia, nggak mau. Sikut-sikutan. Berani dia menumpahkan darah saudaranya. Mampu menjatuhkan kehormatan saudaranya. Mampu dia berbuat curang untuk perkara dunia. Dan perlombaan dunia ini tidak pernah ada habisnya, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bakalan ada habisnya. Nggak bakalan selesai. Nah, seseorang mukmin dia tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dirinya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan kita diciptakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkadang kalau kita temenan sama orang yang soleh, ya, kita, merasa kita, ibadah saya kok kurang ya. Dia semangat menuntut ilmu agama, dia semangat beramal. Ya, kita minder gitu. Itu bagus. Tapi kalau kita temenannya sama orang-orang kaya, kita pasti bakalan lihat, dia udah mobilnya bagus banget. Ya, saya masih naik motor ini, butut lagi. Kita bakalan kurang bersyukur jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teman sangat berpengaruh baik atau buruknya seseorang. Sangat berpengaruh. Ya. Kadang kita, ya Allah, memang sih kita bukan orang kaya, ya. Tetapi kalau kita dibahas, kalau teman kita setiap harinya hanya membahas tentang uang, bagaimana kita bisa mendapat cuan. Tetapi nggak pernah bahas gimana kita bisa menuntut ilmu agama, gimana saya bisa memperbaiki bacaan Al-Quran saya, bagaimana saya bisa menghafal Al-Quranul Karim. Nggak ada pembahasan demikian. Pembahasannya fulus, cuan. Ya kalau cuan itu nggak perlu dibahas, ya udah cari aja, udah. Nggak perlu dibahas. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita memiliki sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita harus miskin, enggak.
Bukan berarti kita, oh ya udah cukup lah, nggak usah cari-cari lagi dunia. Segini aja udah cukup. Gitu. Enggak. Bersemangat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah untuk apa yang bisa memberikan manfaat untukmu. Wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Janganlah kamu lemah. Tetapi tujuan kita, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita cari cuan? Buat apa? Untuk bangga-banggaan? Untuk meremehkan orang lain? Kalau ada orang kaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu spesial. Itu spesial. Itu orang yang terpilih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makin kaya, makin taat, itu keren. Tetapi kalau makin kaya, makin lupa sama Allah Subhanahu wa taala, ya biasa aja. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih saya miskin gitu? Kenapa sih hidup saya gini-gini aja padahal saya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau mungkin kalau kita kaya, kita nggak mau lagi hadir di majelis ilmu. Kita mungkin tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakalan menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang memperkaya dirinya sendiri. Nah, inilah mungkin hikmah Allah tidak memberikan kekayaan untuk kita. Mungkin kita tidak sanggup menerima hal tersebut. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat qanaah ini dapat memberikan kita ketenangan. Dapat memberikan kita ketenangan. Dan tatkala kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat yang paling terbesar. Kita mampu hadir ke majelis ilmu, itu adalah nikmat yang paling terbesar. Betapa banyak orang yang beralasan, saya tidak sempat untuk menuntut ilmu agama. Hanya mencukupkan dia kajian online saja. Kita tidak mengharamkan kajian online. Ini hanya apa? Pendukung saja. Ada orang yang tidak lagi hadir ke majelis ilmu karena mencukupkan diri untuk kajian di sini saja, di online saja, kajian di YouTube. Hanya sekedar itu. Dia tidak mau lagi hadir ke majelis ilmu. Ini hanya pembantu saja jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu yang hadir di kajiannya Imam Ahmad itu 5.000 orang. 5.000 orang yang hadir ke majelis ilmu. Tetapi yang mencatat di majelis Imam Ahmad itu hanya 500 orang. Lainnya ngapain? Melihat bagaimana Imam Ahmad, bagaimana adabnya seorang ulama. Ini yang mereka ingin lihat. Bagaimana gerak-geriknya para ulama. Dan barokahnya majelis ilmu itu sangat besar. Ketenangan akan didapatkan di sana. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita hanya cukup belajar di YouTube, di Facebook, atau yang selainnya, atau di Instagram. Itu hanya sebagai pembantu saja. Tetapi hadir ke majelis ilmu agar kita mendapatkan ketenangan. Mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar nama kita disebut oleh malaikat. Disebut oleh makhluk yang tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke majelis ilmu, saya duduk saja kita sudah mendapatkan ketenangan. Apalagi kita mencatat, mengamalkan yang telah kita dapatkan di majelis ilmu, maka itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melupakan majelis ilmu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita nggak boleh lagi belajar di YouTube, di Facebook dan selainnya, bukan.
Tetapi kita lebih indahnya kalau kita hadir ke majelis ilmu. Kita juga belajar di majelis ilmu dan juga kita belajar dengan secara online ini. Agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini mengajarkan kita untuk memiliki sifat qanaah. Merasa cukup dari apa yang ditakdirkan kepada kita. Dan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Maka kami akan tambahkan kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita sifat qanaah. Sifat cukup di dalam hati kita. Mungkin hanya ini yang kita bisa sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.